Senin Rabu. Senin Rabu, Bu. Senin Rabu ya. Oke. Gimana, enak di kelas ya? Enak, Bu. Oke, sabar dulu ya. Sekarang kita teruskan sedikit yang kemarin, hukum Newton tentang gerak. Nah, ini kan Ibu review lagi ya. Kita udah pertemuan awal itu kita bahas hukum Newton 1, 2, 3, kemudian resultan gaya, ya. Perhatikan kalau bendanya bergerak kanan ke kiri, di bidang miring, gaya gesek. Nah, kemudian menentukan gaya gesek statis maksimum. Kemudian kita juga sudah belajar tegangan tali, dan di latihan soalnya juga sudah Ibu berikan soal kasus tentang menentukan tegangan tali. Kalau tegangan tali dilihat gerakan sistemnya kemana. Kalau sistemnya katrol, lihat yang searah dengan gerakan, dia nilainya ada yang positif. Lalu mencari percepatan, sigma F dibagi sigma massa. Nah, kemudian sigma F-nya itu tergantung gayanya. Kalau gayanya miring, hati-hati. Yang bekerja adalah yang segaris dengan arah gerakan. Ada yang ke atas, ada yang ke kanan, berarti yang bekerja yang ke kanan, Fx. Nah, kalau dia udah lurus, ya udah cukup F aja. Tapi kalau lintasannya kasar, dikurangin gaya gesek. Ini juga kemarin aplikasinya, gambar-gambar diagram gaya, mencari percepatan, kemudian katrol, kita meninjau benda kanan kiri, kemudian lintasannya kasar dan licin, lalu bidang miring juga, percepatan licin, kalau kasar ada gaya gesek yang mengurangi. Oke. Lalu kita udah belajar tegangan tali di yang benda disambung-sambung, percepatan itu sigma F, sigma massa, F tarik dibagi semua massa dijumlahin. Kalau mencari tegangan tali, tinjau bendanya yang bekerja. Oke. Terakhir itu ya. Kemudian yang lintasan kasar, masing-masing juga dikurangi gaya gesek. Tuh. Oke, sekarang ke gaya kontak anak-anak. Gaya kontak itu apa sih? Jadi kalau ada benda nempel A, B, C, gaya kontak itu yang Ibu stabiloin ungu ini ya. Jadi misalnya ini ada balok A, B, C, Ibu dorong dengan gaya 40 Newton. Lintasannya kita anggap licin. Dengan massa A 1 kg, B 1 kilo, C 3 kilo. Tentukan gaya kontak antara A dan B, serta di antara B dan C. Nah, itu pertanyaannya. Nah, cara yang pertama kita cari tahu dulu apa? Cari percepatan. Ingat, selalu cari percepatan. Berarti A, sigma F dibagi sigma massa. Nah, berarti sigma F-nya berapa anak-anak? Kita isi berapa? Ingat kan? Lintasannya sudah licin tuh. Berarti F-nya yang kita tulis F apa anak-anak? Halo. F berapa ini? Dengar suara Ibu? 40 ya. F dorongnya. Terus masanya berarti apa yang kita tulis? M1, M2, M3. Maka percepatannya F dorongnya itu 40. Masanya dijumlahin semua. 1 tambah 1 tambah 3. 40 dibagi 5. Hasilnya 8 meter per second kuadrat. Tuh. Ini kita sudah dapatkan percepatan. Nah, terus gimana cara mencari gaya kontak? Nah, caranya kalian harus tinjau gaya antara A dan B ini. Nah, di A itu kan ada gaya dorong ya. Kalian gambar F, D, F dorong. Nah, antara A sama B, A itu kan juga menekan B. Berarti A itu memberikan gaya juga kan? Nah, maka ini kita bisa tulis F, A, B. Berarti gaya A mendorong B. Ternyata B itu juga memberikan gaya kontak ke A. Nah, berarti kalau B, dia ke sini arahnya kan. F
BA. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, berarti kita kalau mau mencari gaya kontak, nah aksi reaksi ini terjadi antara FBA dan FAB anak-anak. Jadi, nilai dari FAB itu sama dengan FBA. Nah, kalian bisa pakai satu aja. Sehingga kalau kita mau mencari salah satunya, maka misalnya ini kan semua gaya bekerja di arah sumbu X ya. Nah, berarti kita pakai hukum 2 Newton. Hukum 2 Newtonnya gimana? Sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti sigma F arah X ya. Nah, kita pakai tinjau dari benda A saja. Kita tinjau A. Ya, jadi kita ini tinjau di A. Oke, kita tinjau di A. Maka sigma F-nya bagaimana kalau di A? Gaya apa yang bekerja di A? Coba kita cek ya. Nah, ternyata yang bekerja di A itu adalah nih, FD sama siapa? Sama siapa? FBA atau FAB anak-anak? Kalau kita tinjau di A. Ayo, halo? Gaya yang bekerja di A, FD dengan FBA atau FD dengan FAB? Halo? FD dengan FBA. Iya, FBA. Karena FBA itu kan gaya yang diberikan B ke A. Berarti A itu kan mengalami gaya FBA. Kalau FAB itu gaya yang dialami di B. Paham? Paham ya? Jadi ini kita bisa tulis FD min FBA sama dengan massa A dikali percepatan. Nah, kenapa min? Karena kan gerakannya ini kita anggap ke kanan ya, kayak dorongnya. B-nya kan BA-nya melawan. Berarti FD-nya 40 Newton, FBA kan kita mau cari. Massa A-nya udah diketahui tadi 1 kg, percepatannya udah kita dapatin. Maka FBA nilainya adalah 32 Newton. Ini 8-nya pindah ke kiri. Tuh, atau kalau bingung, ini 40 dikurang 8. Berarti jawabannya 32 Newton. Ini adalah gaya kontak antara FBA maupun FAB. Sampai sini paham anak-anak? Paham? Paham, Bu. Oke. Kita sudah meninjau gaya antara FAB. Sekarang gaya kontak FBC. Gaya kontak antara benda BC. Ya, kita cek gaya kontak di B dan C. Berarti kalau di B dan C, itu gayanya kan gini ya sekarang. Ini B, ini C. Sama kayak tadi anak-anak, kita lihat gayanya. Ternyata gaya di B itu kan mendorong si C, ya kan? F, B, C. Dan ternyata si B itu juga didorong oleh si C ke kiri, ya kan? F, C, B. Tapi ingat, B itu tadi awalnya juga didorong sama siapa? Sama A. Kerin, kenapa? Angkat tangan. Kepencet ya? Kepencet, Bu, maaf. Oke. Nah, si B itu juga kedorong ke kanan ya kan? Ingat tadi ada gaya FAB-nya ya? Masih ingat kan tadi? Nah, B-nya itu kan, si B itu kan dia punya ini, FAB ini ya, dari depan. Nah, berarti kita bisa meninjau dari sisi B maupun sisi C kalau seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ada benda paling ujung, kalian sebenarnya lebih gampang tinjaunya langsung dari ujung gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau ninjau dari B juga bisa. Kita coba cek dulu tinjau di B. Nah, kalau tinjau di B berarti kan gaya yang bekerja di B ya, sigma F arah X sama dengan M kali A. Berarti di B itu bekerja dua gaya. Ada FAB ke kanan,
Terus dia didorong sama C juga kan, FCB ke kiri. Sama dengan massa B kali percepatan. Nah, FAB tadi udah kita dapatin di awal. Nilainya 32 dikurang FCB. Massa B-nya diketahui di soal 1 kg juga tadi ya. Percepatannya 8. Maka FCB pindah ruas ke kanan 32 dikurang 8. Hasilnya adalah 24 Newton. Nah, ingat ya, pasangan aksi reaksi. Jadi sebenarnya kalau kalian tinjau dari B, itu nilai FCB sudah sama kayak FBC. Tapi kalau kalian mau tinjau dari ujung, dari sisi C, tinjau di C, lihat benda C itu ya. Benda C itu dia cuma mengalami satu gaya dorong, yaitu dari benda B, ya kan? Nah, dia kedorong satu gaya aja, FBC. Nah, kalau ini kalian lebih gampang hitungnya. Langsung aja sigma F arah X sama dengan M kali A, tapi massa C. Nah, berarti kan kalau kayak gini udah searah kan, arahnya sama-sama ke kanan. Langsung FBC. Massa C-nya tadi itu adalah di soal 3 kg, percepatannya 8. FBC langsung ketemu 24 Newton. Gitu. Nah, FBC adalah sama dengan FCB. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Ya, oke. Kalau dari benda A tadi, tinjauannya langsung di benda A aja ya. Karena kalau kalian ninjaunya dari B, nah kalau dari B nanti kalian agak panjang caranya, nggak ketemu. Karena kan di B itu dia ada interaksinya lagi dengan C. Jadi kalau masih di awal, antara A sama B tinjauannya adalah dari gaya si paling pinggir. Tapi kalau misalnya mau mencari yang di ujung, antara B dengan C, kalian bisa langsung pakai aja yang di ujung gitu. Tapi kalau bendanya ada 4, nah itu nanti nyarinya satu-satu. Oke. Terakhir, lift. Nah, kalian kalau seandainya sering naik lift di mall gitu kan, kalau liftnya nanjak naik ke atas, seolah-olah itu badan kalian ringan, anak-anak. Maaf, seolah-olah badan kalian berat, ya kan? Jadi kalau kalian turun, itu seolah-olah ringan. Jadi kalau kalian bawa timbangan, terus kalian nimbang berat badan kalian di situ, timbangannya akan berubah-ubah. Nah, kok bisa? Karena ada pengaruh G berat, gravitasi bumi. Oke, ini tinjauan yang pertama ya. Ini misalnya kondisi liftnya lagi diam. Oke, kalau kondisi diam, kalian harus bisa menguraikan gaya-gayanya. Ada gaya normal ke atas. Gaya normal itu dari pijakan kalian ke atas. Kan tegak lurus dengan permukaan bidang kan? Kalau gaya berat itu ditinjaunya dari pusat massa badan kalian di perut sampai bumi ke bawah. Nah, kalau bendanya diam, berarti kan tidak ada pergerakan ya. Nah, lihat ini arah gayanya kan di sumbu Y ya. Sehingga sigma F-nya arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, awalnya kan M kali A, hukum 2 Newton ya. Karena bendanya diam kan nggak ada percepatan. Makanya sama dengan 0. Ini berarti hukum 1, ya kan? Nah, kemudian sigma F arah sumbu Y-nya kita uraikan. Kalau bendanya diam, kita anggap yang atas positif. N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Ini sama kayak itu loh, anak-anak yang tadi balok di awal dulu materi kita. Kalau dia diam, N, ini W, berarti rumusnya akan menjadi kayak gini. G berat sama dengan G normal. Paham ya? Lanjut ya. Nomor 2, yang B, sekarang kita anggap liftnya gerak ke atas. Gerakan naik. Gerak ke atasnya deh. Nah, kalau gerakannya ke atas, lihat gaya normalnya masih tegak lurus permukaan bidang. Terus gaya beratnya masih ke bawah. Nah, karena gerakannya ke atas, dia punya percepatan A, arahnya ke atas. Ingat kemarin, kalau yang searah dengan percepatan nilainya positif, ya. Berarti sigma F arah sumbu Y itu adalah massa kali percepatan, karena bendanya bergerak. Ini hukum 2 Newton. Oke, lalu yang positif N atau W ya anak-anak? Halo. N.
N, karena dia searah dengan arah percepatan ya. Jadi N-nya plus, W-nya min ya. Maka N min W sama dengan M kali A. Maka biasanya yang ditanyakan gaya normal. Gaya normal itu gaya tekan. Pijakan kalian itu berapa biasanya? W plus M dikali A. Nah inilah kenapa sih kok kalau kalian timbang berat badan kalian itu, dia malah geser ke kanan. Nah, karena ini ketambahan gaya berat dan massa kali percepatan. Jadi seolah-olah kalau liftnya naik, kalian akan makin berat timbangannya, gitu. Nah, sekarang kalau liftnya turun, kita ini kondisi turun. Berarti kalau kondisinya turun, arah percepatannya kan ke bawah. Nah, maka yang positif siapa anak-anak? N atau W? W. W. Oke, ini G beratnya ke bawah ya. W-nya plus, N-nya min. Maka sigma F arah sumbu Y sama dengan M kali A. Berarti W min N sama dengan M kali A. Sehingga gaya normalnya nanti akan dituliskan W dikurang M kali A. Nah, makanya ini kan dikurangin kan. Artinya apa? Gaya normal itu gaya pijakan kalian di timbangan nanti lebih kecil karena dikurangin. Lebih ringan. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Paham Bu. ya? Oke. Kita sampai 11:30 ya. Nah, hari ini kita coba langsung ke materi gravitasi Newton. Oke. Jadi gravitasi Newton itu materinya sebenarnya sama-sama Newton. Cuma yang membedakan kita membahas gaya gravitasi. Oke. Ini materinya sedikit anak-anak. Jadi Ibu rampungkan hari ini materinya. Minggu depan kita latihan soal. Nah, nanti pertemuan tatap mukanya kita fullkan membahas latihan soal itu. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita simak ini penjelasan Ibu ya. Jadi anak-anak, gravitasi Newton ini banyak membahas tentang planet-planet nantinya. Nah, ternyata gaya itu, kan gaya itu vektor ya. Makanya dia punya arah kan. Arah kanan, kiri, atas, bawah gitu. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda bermassa. Jadi, sebenarnya kalian dengan teman kalian itu sebenarnya ada gaya tarik-menarik. Cuma, masih lebih dominan gaya tarik-menariknya dengan bumi. Makanya kalian akan cenderung lebih dominan tarik-menarik dengan gravitasi bumi. Tapi kalau dengan sesama teman kalian, nggak akan timbul karena kalah besar. Nah, di sini misalnya ada dua buah benda, planet A, planet B. Nah, diinformasikan punya massa M1 dan M2. Nah, mereka tuh punya interaksi anak-anak, interaksi gaya gravitasi. Nah, bisa kita tulis F12, itu artinya adalah gaya gravitasi benda pertama akibat benda kedua. Kalau F21, gaya gravitasi benda kedua akibat benda pertama. Nah, terus jarak kedua planet ini adalah R. Itu tinjauannya dari pusat massa tarik garis. Nah, bunyi dari gaya gravitasi Newton itu adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda dengan jarak yang ditinjau dari kedua pusat massa dan dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga ini rumusnya yang perlu wajib dihafal. Nah, F12 itu sama kayak F21, gaya aksi reaksi. Jadi kita bisa tulis F21 atau F12. Terus, ini rumusnya G, mm per R kuadrat. G itu konstanta gravitasi, nilainya 6,6 dikali 10 pangkat min 12 ya. Nah, M1 itu benda pertama, M2 benda kedua, R kuadrat itu jarak, tapi dikuadratin. G itu diperoleh dari neraca Cavendish percobaan. Oh ya, min 11 pangkatnya, maaf Ibu salah ya. Nah, ini karena
gaya itu vektor. Oke, jadi kita lihat resultannya. Contoh nih, misalkan Ibu bikin 3 planet A, B, C. Ternyata planet A itu kan sebelahnya planet B ya. Nah, berarti A sama B itu ada interaksinya. Planet A ditarik gaya gravitasi B. Berarti Ibu boleh tulis FAB. Tapi A itu juga interaksi dengan C di ujung sana. Berarti dia juga mengalami gravitasi FAC. Nah, sekarang resultan yang dirasakan di planet A, lihat sama-sama ke kanan ya vektornya, berarti nilai FA kita bisa tulis seperti ini ya. Nah ini, yang ini anak-anak. FA sama dengan FAC ditambah FAB, karena sama-sama ke kanan. Nah, baru dimasukkan nilai FAC itu adalah G gravitasi antara benda A sama C. Jadi G, MA, MC, jarak antara AC kuadrat. Jadi antara A sama C itu jaraknya pakai jarak A sampai C. Lalu dijumlahin dengan interaksi A sama si B, yaitu G, MA, MB, jarak A dan B kuadrat. Baru dijumlahin. Sampai sini paham anak-anak? Paham? Halo? Paham. Paham ya? Nah, sekarang interaksi di C. Di C itu kita lihat C ketarik B, ke kiri dia. F, C, B. C juga ada interaksi sama si A. F, C, A. Tapi sama-sama arahnya ke kiri. Berarti nanti hasilnya sama-sama negatif, ya kan? Tetap dijumlahin karena dia resultan ya. Nah, maka hasil hitungannya jadi gini. FC sama dengan minus FCA ditambah minus FCB. Jadi nanti hasilnya tuh sama kayak yang di A tadi, tapi dia ada negatif. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Ya, yang terakhir ya, kalau bendanya di B, di tengah-tengah. Loh, kalau di tengah-tengah gimana? Ya, lihat dia interaksinya dengan C kan ke kanan. Berarti kan F si B terhadap C, B juga dengan A, F, B dengan A. Mungkin nggak sih resultan di B itu 0, anak-anak? Mungkin nggak? Kan kita mau cari resultan ya. Mungkin nggak FBC dan FBA itu kalau dijumlahin hasilnya 0? Halo? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Mungkin ya, karena kan dia saling mengurangi kan, FBC-nya ke kanan dikurangin FBA ke kiri. Jadi, kemungkinan di B itu bisa sama dengan 0. Tapi kalau di A, tidak mungkin sama dengan 0, begitu juga di C, tidak mungkin sama dengan 0. Kenapa? Karena dia kan dijumlahin semua. Seandainya FAB dia 2 Newton, FAC 2, 2 tambah 2, 4. Tapi kalau di B, misalkan FBC-nya 2, FBA-nya 2, 2 ke kanan dikurang 2 ke kiri, 0. Kalau F di C, minus 2 ditambah minus 2, minus 4, nggak bisa 0. Paham sampai sini anak-anak? Paham Paham. ya? Jadi, syarat benda mengalami gaya gravitasi 0 diletakkan di antara kedua benda yang lainnya. Dia di tengah-tengah. Oke. Jadi nggak mungkin dia di kirinya A atau di kanannya C. Oke, kita teruskan. Nah, itu kan resultan yang vektornya segaris. Kalau vektornya membentuk sudut, ingat kita pakai cos, selalu pakai aturan cos. Jadi kalau ini ada planet ya, ada 3 planet. Planet V, M, dan B. Nah, yang ditanyain resultan planet B. Berarti F di B ini yang ditanyain. Nah, caranya kalian gambar dulu interaksinya. Si B itu ternyata ditarik si V. Berarti FBV ke atas. B juga dengan M, FBM. Sehingga kita pakai aturan vektor yang kosinus. Ingat ini ya materi kelas 10 semester 1. Jadi rumusnya akan menjadi ini ya. FB akar dari vektor
FBM kuadrat ditambah FBV kuadrat ditambah 2 FBM FBV cos theta atau cos alfa. Jadi ini dikuadratin, ditambah ini dikuadratin, ditambah 2 kali ini cos alfa gitu. Baru diakar. Nah, yang membedakan nanti di sini FBM-nya kalian hitung dulu di luar. Berarti pakai rumus gravitasi G, massa B dengan massa M, jaraknya B ke M berapa? Terus yang BV, G MBMV per RBV kuadrat. Nanti dimasukin hasilnya. Gitu. Contoh berikutnya adalah kalau dia membentuk sudut 90. Selalu ya kalau sudut 90 derajat itu dia pakai Pitagoras. Jadi kalau ini yang ditanyakan gaya resultan di B berapa? Berarti interaksi ABC ini B ke A ke atas dia. Nah, B ke C ke kanan vektornya nih ya. Maka resultannya miring. Nah, maka pakai aturan Pitagoras, akar FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat. Nah, ngitungnya sama, G gravitasnya dihitung satu-satu dulu. F dengan BC dulu. G MBMC per RBC kuadrat, berarti jarak B ke C ini yang dipakai RBC. Terus BA, nah berarti G MBMA RBA kuadrat. Jadi RBA ini jaraknya ke A. Lalu dikuadratin di akar. Gitu. Sampai sini paham anak-anak? Ibu, itu yang jarak sama MBMA-nya itu tuh Bu diketahui di soal Kak Bu? Iya, biasanya diketahui. Oke Bu. Oke, kita ke contoh soal ya. Nah, ini kayak tadi, di manakah letak bintang C supaya resultan gayanya bernilai 0? Gaya gravitasi C bernilai 0, maka diletakkan di mana? Misalnya ini ya diketahui ya anak-anak ya. Diketahui bintang A, ini nilainya di sini, kemudian di sini ada bintang B, nah di sini ada bintang C. Diletakkan di mana sih bintangnya ini anak-anak? Di mana? Supaya dia resultannya bernilai 0. Apakah di sini, di tengah, atau di sebelahnya B? Di mana? Bintang C-nya ini. Supaya resultan gravitasinya 0. Di mana anak-anak? Di tengah, Bu. Di tengah. Kita taruh dia di sini. Tapi kita kan nggak tahu ya jaraknya apakah pas di tengah-tengah atau dekat sama A atau dekat sama B, gitu kan? Nah, seandainya jarak A dan B ini Ibu informasiin di soal itu adalah sebesar D. Nah, kemudian massa, belum Ibu informasiin ya, massa A ini adalah sebesar M, massa B ini misalkan sebesar 4M, salah gitu ya. Massa A, M, ini 4M. Nah, massa benda C-nya ini adalah M. Nah, diletakkan di mana dia? Apakah dekat dengan A? Kalau dekat dengan A berapa meter gitu kan? Nah, caranya kalian bikin permisalan. Seandainya jarak antara C sama B, kita kan nggak tahu. Kalian misalkan dia sebagai X. Berarti jarak A ke C berapa anak-anak? Kalau A ke B itu adalah D, C ke B itu adalah X, berarti jarak A ke C berapa yuk? Berapa? C kurang X. Betul. Siapa yang jawab nih? April. April. Oke, bener ya. Yang lainnya paham nggak? Kok bisa D min X? Karena kan keseluruhannya D dikurangin C ke B itu adalah sisanya. Sisanya jaraknya AC. Nah, terus kalau si C itu supaya resultannya 0, berarti kan benda bintang C itu kan punya gaya gravitasi. Dia kan ke kanan ditarik B, ya kan? FCB. Kemudian C dengan A juga interaksinya ada kan anak-anak? Berarti kan ini FCA. Oke.
Maka syarat supaya nilai gravitasinya 0 berarti FCB harus sama, ya kan? Kalau ke kanan 4, ke kiri juga 4. Paham sampai sini anak-anak? Halo? Paham? Paham, Bu. Ya, jadi kita bisa tulis FCA sama dengan FCB. Nah, ini adalah syarat supaya resultannya 0. Ya udah, kita jawab anak-anak. FCA, masukkan G, MC, MA, R, CA kuadrat, G, MC, MB per R, CB kuadrat. Yang mana yang boleh Ibu coret? Yang nilainya sama yang mana yuk? G dengan G. Ada lagi yang bisa Ibu coret? Halo? MC? MC, kan masanya sama kanan kiri coret. Sekarang sisa MA. Masa A diketahui di soal tadi, nilainya adalah 1M. Terus jarak C ke A, kita tadi buat permisalan. D min X. Ya kan? Tapi ingat, kuadrat ya. Nah, terus ini kan 4M. Ini jaraknya X kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, kasih akar kanan dan kirinya. Nah, 1M, M-nya boleh Ibu coret ya, kanan kirinya sama. Coret. Nah, jadi akar 1 kan tetap 1. D min X kuadrat kan kalau diakarkan kan tetap D min X. Akar 4, 2. X kuadrat akarnya X. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, Bu. Lalu kalikan silang. X kali 1, 2 dikali D min X. Berarti 2D min 2X sama dengan X. 1 kan sesama X. 3X, 2D. Maka X adalah 2/3 meter. Berarti kita bisa dapatkan tuh letaknya. Bintang A, ini bintang C, ini tadi bintang B. Tadi kan kita misalin di sini X. Di sini kan D min X. Berarti dia C itu letaknya adalah 2/3 dari B atau berapa kalau di sini anak-anak? Atau berapa yuk? Halo. Berarti kesimpulannya kan X-nya kan nilainya 2/3. Berarti kan 2/3 D ya kan? 2/3 D dari sebelah kanan. Atau kalau pakai D min X berarti bagaimana? Per berapa? Halo. D min X-nya kan tadi 2/3 kan? Samain penyebutnya. Berarti jawabannya 1/3 D. Atau 1/3 D dari A. Paham sampai sini? Halo. Paham nggak? 1/3 D dari A maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu jaraknya 1/3 D itu dia kan kalau keseluruhan kan D ya tadi ya. Nah, terus kita udah dapatin kan hasilnya. Dia X-nya nilainya kan 2/3 D kan? Ya kan? Kan dari ini kan 3X sama dengan 2D. Maka X adalah 2/3 D kan? Berarti kan tadi kita buat permisalan X itu kan antara C sama B. Berarti kan jaraknya 2/3 D kan? Paham sampai sini nggak? Yang ini dulu. Paham, Bu. Nah, berarti kalau C ke B itu 2/3, kalau gitu, tadi kan kita buat permisalan keduanya kan A sama C itu D min X. Nah, coba kita ambil nilai D, X-nya kan 2/3. Berarti kan ini kan 2/3 D. 1D dikurang 2/3 D, samain penyebutnya. 3/3 D dikurang 2/3 D kan? 3 kurang 2 kan 1/3 D kan? Ya enggak? Ya, Bu. Paham nggak? Berarti kan jaraknya adalah 1/3 D dari A atau 2/3 D dari B. Paham? Paham nggak? Paham. Siapa yang masih bingung? Oke. Atau 1/3 D dari A. Nah,
Misalnya kalau D-nya dianggap 1 meter, berarti kan jaraknya itu adalah 2/3 dari B atau 1/3 dari A gitu. Jadi dia nggak tepat di tengah-tengah. Gitu. Oke, berikutnya namanya adalah kuat medan gravitasi anak-anak. Ibu informasiin ya, kalau materi gravitasi Newton itu rumusnya mirip-mirip. Tapi kalian jangan bingung. Nah, tadi kan G gravitasi itu kan G mm per R kuadrat. Kalau kuat medan, GM per R kuadrat. M-nya cuma 1. Kok bisa? Nah, medan gravitasi itu kan adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, kalau seandainya ada planet di sini, di P, dia masih berada di sekitaran bumi, dia masih bisa ketarik sama gaya gravitasi. Tapi kalau planetnya udah jauh, ya dia nggak akan kepengaruh sama gaya gravitasi. Jadi yang merah itu medannya, kayak medan listrik gitu ya. Nah, sekarang persamaannya yang perlu kalian hafalkan cukup ini. GM per R kuadrat. Nah, diperoleh dari mana? Penurunan rumusnya dari yang ini. G kecil adalah G gravitasi per massa. G gravitasi kan adalah G mm per R kuadrat kan. Nah, karena masanya ada 2, coret salah satu. Sehingga kita dapatkan persamaan ini yang perlu diingat. Oke, itu yang wajib diingat. Oke. Nah, terus lanjutnya kita misalnya ada planet. Planetnya ini misalkan bumi, ya. Bumi kan punya jari-jari bumi ya. Misalnya Jeff awalnya ada di permukaan bumi, terus dia naik pesawat setinggi H. Nah, berarti kan posisi kedudukannya udah di atas permukaan bumi ya. Kita bisa mencari kuat medannya di posisi ini. Berarti sama rumusnya GM per R kuadrat. Tapi R kuadratnya itu ngambilnya dari posisi Jeff sampai ke pusat bumi ya. Selalu sampai pusat bumi. Makanya R itu mengandung H plus jari-jari bumi. Baru bisa dikuadratkan. Paham nggak sampai sini anak-anak? Paham. Paham ya? Ingat ya, jadi bukan langsung GMM per R kuadrat, R-nya itu dari posisi Jeff sampai permukaan, bukan. Tapi kalau dia udah di atas permukaan bumi, nariknya itu jaraknya sampai pusat. Gitu. Tapi kalau posisinya Jeff masih di permukaan bumi, ya udah pakai jari-jari bumi aja. Gitu. Nah, lanjut ya. Contoh soal. Ternyata kita tuh bisa mengukur berat benda yang ada di bumi sama yang di permukaan bumi atau di ketinggian tertentu. Contoh, misalnya Ezi lagi di bumi. Dia punya berat 180 Newton. Nih, itu nimbangnya di bumi dulu. Terus Ezi naik pesawat di ketinggian 2R dari permukaan bumi. Sekarang di sini posisinya Ezi. Berarti kan jarak total Ezi adalah jarak bumi itu R, terus dia naik setinggi 2R, berarti kan jaraknya sekarang 3R. Nah, 3R itu yang dipakai kuadrat nanti. Nah, cara menjawab kalau di sini kan perbandingan gaya berat ya. Kalian cukup membandingkan antara gaya berat dan jarak, tapi dibanding terbalik. Kenapa? Ingat ya, persamaan gravitasi itu berbanding terbalik dengan jarak. Percepatan gravitasi G adalah Gm per R kuadrat. Gaya gravitasi F juga Gmm per R kuadrat. Berbanding terbalik antara F dengan R. Nah, karena sama-sama gaya, kita ambil yang F itu, berarti kita boleh ganti F itu sebagai W. Makanya di sini jadinya perbandingannya W1 per W2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Kalau perbandingannya antara gaya gravitasi, berarti F1, F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat gitu. Ya udah masukin datanya. 180 Newton dibagi W2
R2-nya 3R, baru R1-nya R itu pada saat di permukaan bumi. Kuadratin kalikan silang, ketemu 20 Newton. Benar ya, jadi semakin ke atas beratnya makin ringan. Itu. Makanya di luar angkasa kan kalian melayang-layang. Paham sampai sini anak-anak? Paham nggak? Paham ya? Oke, kalau nggak paham harus bilang. Nah, ini jangan bingung dulu. Ini resultan gaya. Tadi Ibu belum kasih contoh soal untuk resultan gaya. Misalkan ada planet A, B, dan C. Pertanyaannya tentukan resultan gaya di B. Sama kayak tadi, berarti kalian harus gambar interaksi si B sama yang lain. B ketarik dengan C, FBC. B ketarik dengan A, FBA. Nah, jarak B ke C 4 meter, B ke A-nya 2 meter, ya. Terus massa A 4 kilo, B 6 kilo, C 8 kilo. Ini udah membentuk sudut siku-siku. Berarti resultan di B cukup pakai Pitagoras. FBC kuadrat ditambah FBA kuadrat. Nah, baru FBC-nya kita masukkan. Nih, GMBMC per RBC kuadrat. Ingat ya, kalau kalian mau gampang ngitung, G-nya biarin aja tetap G. Karena dia kan nilainya panjang kan. Bikin konstanta aja tetap. Nah, berarti massa B-nya 6, massa C-nya 8, jarak B sama C itu 4 kuadrat, 4 kali 4. Nah, selanjutnya yang BA. Kita cek yang BA. GMBMA RBA kuadrat. Sama caranya, G-nya tetap tulis G. 6 kali 4 per 2 kali 2, jawabannya 6G. Nah, kalau sudah dapat hasilnya yang ini, baru kalian bisa hitung pakai akar kuadrat Pitagoras. Berarti resultan di B adalah akar dari 3G kuadrat ditambah 6G kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah, ingat ya, G kuadrat tetap G kuadrat ya. Jadi jawabannya 45G kuadrat, G-nya boleh dikeluarin, 45 itu 9 kali 5. Jadi akar 93, jawabannya 3G akar 5. Paham anak-anak? Paham nggak? Halo? Paham, Bu. Oke, ini kan laptopnya Ibu mati ya. Nggak tahu Ibu masih nge-record atau enggak ini ya. Kayaknya masih ya. Enggak. Oh, masih ngerekam ya. Padahal Masih, Bu. laptopnya mati. Oke. Lanjut ya. Berikutnya energi potensial. Kalau energi potensial kalian cukup hafalkan ini persamaannya. GMM per R. Beda ya. Tadi gaya. GMM per R kuadrat. Kalau medan, GM per R kuadrat. Kalau energi, GMM per R. Nggak ada yang kuadrat. Jadi kalau energinya ini yang bekerja adalah energi potensial. Ingat, energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena perubahan kedudukan. Dia punya ketinggian. Berarti untuk memindahkan benda planet, untuk memindahkan suatu benda ke luar angkasa, kita perlu energi potensial. Gitu. Negatif itu artinya arah saja ya, semakin kecil. Nah, yang D, poin D sama poin E nanti kita belajar kelajuan satelit. Jadi, ini misalnya kan ada bumi ya. Bumi kan dikelilingi satelit. Nah, satelit itu kalau mau dilemparkan ke luar angkasa, kita punya kecepatan minimum. Kalau dia terlalu pelan, nggak akan bisa terlempar gitu kan. Nggak akan bisa jalan di orbit. Nanti dia jatuh lagi kalau kecepatannya kurang. Maka rumus yang perlu kalian ingat, kecepatan satelit itu adalah ini. V adalah akar 2GR. 2 dikali gravitasi kali R. R itu adalah jarak satelit ke pusat bumi. Diperoleh dari mana? Dari ini, energi mekanik. Ini nanti kita pelajari di bab setelah ini, materi usaha energi. Jadi energi mekanik awal itu posisinya ketika dia masih baru diluncurkan. Dia punya energi potensial dan kinetik. Ingat potensial tadi? Minus GMM per R.
Nah, energi kinetiknya dia punya kecepatan awal. Terus energi mekanik akhir itu pada saat si satelit sudah sampai di orbit. Makanya dia energi potensialnya kita tulis minus GMM per R2, energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Tapi kalau dia sudah di luar angkasa, jarak itu kan sudah jauh ya, makanya kita tulis tak hingga. 1/tak hingga itu kan 0. Nah, terus satelit itu kalau sudah di permukaan bumi, dia itu kan diam. Makanya dia V-nya 0. Jadi energi mekanik akhirnya kita bisa tulis 0. Yang ada energi mekanik awal. Nanti pindah ruas, ini yang minusnya kita pindahin ke kanan biar positif. Maka kita dapatkan V-nya, V1-nya, kecepatan peluncuran awal. 2 GM per R. Nah, ini sebenarnya permainan rumus aja. Jadi GM per R ini dikalikan R per R. Maka GM per R kuadrat ini kan adalah G kecil kan, atau medan. Makanya kita dapatin rumus ini. Gitu. Yang terakhir, laju orbit. Laju orbit ini, tadi kan satelitnya sudah berhasil kita lontarkan. Nah, ternyata dia juga punya kelajuan orbit. Jadi sebenarnya dia itu juga punya kecepatan ketika dia mengorbit gitu. Nah, ada yang namanya, kita bandingkan antara gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu gaya menuju pusat, dengan gaya gravitasi. Gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per R. Kalau gaya gravitasi kan GMM per R kuadrat. Itu sama M kecil coret. Nah, ini yang perlu kalian ingat persamaannya. Akar GM per R saja. Tapi hati-hati, R-nya itu jaraknya sampai ke pusat. Jadi kalau dia ada di sini, R-nya, R itu adalah gabungan dari jari-jari bumi ditambah ketinggiannya dia dari permukaan bumi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Masih bisa dimengerti nggak penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Halo. Bisa ya? Oke. Untuk materi gravitasi ini sampai poin E, berikutnya ini konsep saja tentang hukum Kepler. Kalian mungkin belum pernah dengar hukum Kepler ya. Kita belajar lintasan. Jadi hukum Kepler itu ada 3 anak-anak. Hukum Kepler 1 membahas lintasan planet berbentuk elips. Oke, ternyata lintasan planet kita itu bukan lingkaran, tapi dia elips. Nanti minggu depan Ibu berikan animasinya ya. Jadi lintasannya itu elips. Nah, dengan bunyi hukum 1 Kepler itu, lintasan planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokus. Sebenarnya elips itu fokusnya ada 2. Kalau lingkaran itu 1. Dengan titik fokus ini akan membantu kita menggambar elips gitu. Nah, misalnya ini kan mataharinya di salah satu titik fokus. Dia kan nggak mungkin 2 matahari. Ini bumi mengitari. Nah, berarti sudah masuk konsep hukum 1 Kepler bahwa bumi mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokus. Nah, itu bunyi dari hukum 1 Kepler. Kalau hukum 2 membahas kecepatan orbit bumi atau orbit planet. Jadi, kalau misalkan bumi itu berputar mengelilingi sun, matahari itu ya, posisi A ke B, ke C, ke D, kan otomatis ada jarak dekat dengan matahari, ada jarak jauh dengan matahari ya. Makanya akan timbul musim dingin, musim panas. Kalau musim panas itu buminya dekat dengan matahari. Nah, kalau musim panas dia jauh dari kebalik. Kalau musim dingin dia jauh dari matahari. Makanya lebih dingin di hadapan buminya itu. Nah, maka kalau bumi ini bergerak dari A ke B, ternyata kecepatan orbitnya beda kalau dia lewat C ke D. Kalau A ke B itu dia lebih cepat karena dia dekat dengan matahari. Jarak terdekat itu namanya perihelium. Mungkin SMP udah pernah dengar ya. Nah, kalau ketika bumi melewati posisi C ke D, ini kecepatannya jadi lambat. Nah, ini namanya lintasan apelium. Apelium. Oke.
Tetapi di sini ada luas area yang disapu. Dia membentuk juring ya. Jadi luas area yang disapu ini anak-anak ternyata sama dengan luas juring yang sempit ini. Cuma bedanya yang ini lebih lebar, yang ini lebih sempit. Nah, itu konsep dari hukum 2 Kepler. Jadi, bumi atau planet lain ketika lewat dekat dengan matahari, gerakannya lebih cepat. Sedangkan lewat dari jauh matahari, dia lambat. Dan luas area yang disapu pada waktu yang sama, A, B, dan C, D, luasannya sama pada waktu yang sama. Gitu. Untuk Kepler 1-2 ini nggak ada hitungannya anak-anak. Yang ada hitungannya Kepler 3. Tapi hitungannya nggak susah. Nah, bunyinya ini hukumnya kayak gini. Kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan dengan pangkat 3. Rata-rata jarak planet dari matahari. Maksudnya gimana? Kayak gini ya. Ini misalkan ada matahari. Terus di sini bumi. Nah, tadi bunyinya itu kuadrat periode. Periode itu kan 1 kali mengelilingi matahari. Nah, kalau kuadrat berarti kan dia 2 kali. Ya kan? Anggaplah 2 tahun bumi mengelilingi matahari itu sebanding dengan jarak bumi ke matahari tapi pangkat 3. Paham anak-anak? Paham nggak? Halo? Dengar suara ibu? Dengar, Bu. Ya, jadi hukum Kepler 3 itu membahas bahwa kuadrat periode bumi mengelilingi matahari, berarti kan 2 kali ya, itu sebanding dengan 3 kalinya dia jaraknya ke matahari. Gitu. Paham ya? Nah, makanya ini T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Jadi kalau jaraknya itu misalnya kan pangkat 3 ya. Berarti kalau bumi mengelilingi matahari itu dikuadratin, jadi misalkan jawabannya itu kan 2 kali 2, 4. Itu sebanding dengan jarak pangkat 3-nya si bumi ke matahari. Jadi supaya hasilnya tetap 4 itu jaraknya 3 kali itu berapa gitu. Nah, biar nggak bingung ini contoh soal. Misal, ada sun, matahari. Ada planet Mars, A, kita anggap A. Ada planet B, bumi. Jarak Mars kan lebih dekat ya sama matahari. Kita tulis 1. Misalnya jarak bumi ke matahari itu adalah 4. Nah, maka jika planet Mars itu mengitari matahari 88 hari, kita bumi itu mengelilingi matahari berapa hari? Lebih lama atau lebih singkat logikanya? Lama. Halo? Lebih lama, karena kan kita posisinya lebih jauh kan? Nah, maka kita bisa menjawab, masukkan rumus. TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA kuadrat, RA pangkat 3, RB pangkat 3. Jarak A 88 hari, 88 kuadrat. TB mau kita cari. RA, jarak RA-nya ini 1, pangkat 3. RB itu 4, pangkatkan 3 juga. Ingat, kanan kiri kasih akar. Supaya hilang. 88 kuadrat itu adalah 88, kalau diakarkan. TB kuadrat tetap TB. 1 pangkat 3, kan 1 ya, diakarkan tetap 1. 4 pangkat 3 itu akarnya 8. Kalau bingung dijabarin, 4 kali 4 kali 4. Akar 4, 2, akar 4, 2, akar 4, 2. 2 kali 2 kali 2, 8. Gitu, baru kalikan silang. 88 kali 8, 704 hari. Jadi bumi itu mengitari matahari 704 hari. Kalau Mars 88 hari. Paham sampai sini anak-anak? Paham? Halo? Iya, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Masih bisa dimengerti? Masih, Bu. Bu. Bisa ya? Oke.
Selesai pembahasan kita anak-anak. Jadi untuk tugas belum ada, kalian tugasnya hanya menyalin catatan, gitu ya. Jadi nanti kalau tatap muka, Ibu cek catatannya harus ada. Oke, boleh nyatetnya di note atau di buku tulis. Tadi yang nggak hadir hanya Yafi. Ya, betul ya. Oke, anak-anak, Ibu akhiri dulu penjelasannya. Kalian boleh istirahat, kemudian nanti disalin catatannya. Lalu jika ada yang mau ditanyakan, boleh chat Ibu atau chat di grup. Berarti Yafi aja yang nggak masuk ya. Oke, anak-anak. Halo. Oke, Bu. Boleh keluar ya. Selamat pagi Pagi, semuanya. Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pagi. ya, Bu. Oke.